are going to second speakers, Mbak Suci. Maybe we can continue. Oke, Mbak Nina, terima kasih. Thanks Mbak Nina ya. Ini lanjut lagi. Let's continue to the second section. So for this session, I'm glad to welcome our speaker, Dr. Andes Johanna Aras, SFT, PCO, MPD, MKes. Good afternoon, selamat siang Bapak. Good afternoon, selamat siang Mbak. So Pak Johan is the President of Indonesian Physiotherapy Higher Education Association. Maybe firstly I'm going to inform about curriculum vitae of Pak Johan Aras first. So here is the curriculum vitae of Bapak Johan Aras. Dr. Johan Aras, SFT, PCO, MPD, MKes. Panjang ya Pak ya? Galerinya. Kemudian umur pralansia. Sudah pralansia Bapak. Keluarga dengan cucu 3 orang, sudah 3 orang cucunya. And the rest is Beverly Hills, Makassar, Sulawesi Selatan. Untuk formal and non-formal education, banyak Bapak. It's so amazing. Ada S1 pendidikan dari KIP Makassar, kemudian S1 fisioterapi Unhas, pendidikan profesi fisioterapi Unhas, S2 lingkungan hidup UNM Makassar, S2 biomedik FK Unhas Makassar juga, dan S3 ilmu kedokteran Unhas, dan D4 fisioterapi penyetaraan dikti diploma PT SPA dari Amsterdam Belanda ya Bapak ya. Untuk non formal education NDT Belanda, PNF, kemudian manual terapi, banyak exercise, sport fisioterapi, and teacher PT trainer di Belanda. Untuk operasional pekerjaan Pak Johan saat ini sebagai dosen prodi S1 dan profesi Unhas, sekaligus sebagai praktisi fisioterapi dan owner CV Fisiosakti atau klinik Fisiosakti. Untuk riset, untuk konsen dari penelitian klinik dari Pak Johan, yaitu antara lain fisioterapi haji, vertigo, hemiplegia, PPRT, SMRT, QMT, quantum ini ya Pak ya, vakum teknik, needling, hold relax teknik, kemudian friction versus interferensi, kemudian pilates, dan juga fleksibilitas untuk kekuatan otot. Pak Johan juga as a writer book, penulis buku untuk manajemen fisioterapi neuromuskular dan psikiatri, kemudian buku proses dan pengukuran fisioterapi, neuromuskular teknik, buku Monas, kemudian manajemen fisioterapi, dan juga tes spesifik muskuloskeletal disorder dan palpasi anatomi otot. Kemudian untuk menyingkat waktu, maybe ya saya akan menjelaskan dulu seperti tadi ya, jadi 45 minutes Bapak to deliver your speech, and then Yes. for Q&A is 15 minutes. Yes. Okay, now Bapak Johan, time is yours. Terima kasih, saya sharing dari sini Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak, silahkan. Baik, pertama apakah sudah terlihat di layar? Sudah Bapak, sudah terlihat jelas. Alhamdulillah, baik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat Waalaikumsalam. sore, good afternoon, sahabatku fisioterapis seluruh Indonesia, terutama Ikatan Cendekia Muda Fisioterapi Indonesia. Yang saya hormati Bapak Ketua kita, Pak Ali Imron, kemudian panitia, kemudian teman sejawat seluruhnya. Peserta luar biasa, ada 200 lebih, bukan main. Dan sebetulnya sebahagian besar telah dibawakan oleh Pak Ketua tadi. Mudah-mudahan nanti bisa saling melengkapi. Nah, untuk judul yang diberikan kepada saya adalah peran organisasi yang dalam hal ini APTV dalam aplikasi level pendidikan diploma dan profesi pada masa new normal. Baik, Mbak. Saya pertama memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada Ikatan Cendekia Muda Fisioterapi. Luar biasa, mudah-mudahan ini menjadi peluru yang baru, exocet, untuk bagaimana memacu dan memicu kemajuan fisioterapi di Indonesia. Sekarang ada beberapa pertanyaan tadi yang terkait dengan pendidikan yang sebahagian telah dijawab oleh Pak Ali Imron. Mudah-mudahan nanti bisa interconnecting dengan apa yang kami sajikan di materi ini. Pertama, dasar level kompetensi kerja fisioterapi. Kita tahu bahwa sebetulnya fisioterapi ini akan bekerja, entah itu sebagai profesional atau sebagai vocational. Nah, dasarnya apa? Yang pertama, Undang-Undang Pendidikan Nomor 12 tahun 2012. Di situ kita sudah lihat ada level pendidikan akademik, vokasi, dan profesi. Itu sudah jelas. Yang kedua adalah SKKNI Nomor 149. Nah, di situ kita lihat ini penting sekali karena di SKKNI ini itu nantinya akan memberikan motivasi kita untuk bagaimana kita bersaing dalam dunia kerja antara di ASEAN, AFTA, APEC, WTO, dan GATS. Ternyata fisioterapi ini dibutuhkan di area-area tertentu. Dan untuk bisa masuk ke pangsa pasar kerja tersebut, maka fisioterapi harus memiliki level-level, baik level pengetahuan, level teknologi, dan level skill. Ini tentunya sangat dibutuhkan. Karena tentunya di Asia misalnya, di ASEAN misalnya, berbeda dengan Pasifik misalnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, untuk itulah maka itu sangat dibutuhkan adanya kurikulum yang bisa membackup untuk bagaimana kita bisa berkiprah di level-level tadi. Kita lihat diploma kita, kemudian sarjana kita, kemudian profesi kita. Jadi sebetulnya di Indonesia ini yang namanya level pendidikan minimal fisioterapi itu adalah diploma 3. Nah, kita sangat berharap bahwa itu harus di-bridging. Di-bridging kemudian menjadi ke diploma 4 atau masuk ke S1, tapi intinya adalah harusnya fisioterapi itu basic science-nya itu, basic education-nya itu adalah profesi, seperti dokter. Kita lihat di dokter mengapa masalah pendidikan kedokteran di Indonesia itu hampir tidak ada masalah di level bawah, karena mereka langsung ke profesi. Nah, berharap bahwa diploma kita, adik-adik kita itu bisa bridging secepatnya ke diploma 4 dan atau segera masuk ke profesi. Dan ini diharapkan sekali karena ternyata persoalan pendidikan fisioterapi di Indonesia harusnya diselesaikan di tingkat leveling ini. Semakin kecil levelnya, maka masalah fisioterapi Indonesia itu semakin lebih mudah. Nah, ini harapan kita. Nah, baik Mbak, tadi ramai sekali kapan S2 itu ada dan kapan itu profesi itu ada. Sebetulnya masalah fisioterapi di Indonesia itu adalah masalah kemitraan level kompetensi. Kapan kemitraan level kompetensi itu selesai di Indonesia, maka secara alami masalah fisioterapi Indonesia itu selesai. Karena kita masih memiliki katakanlah leveling tadi, maka sebetulnya ini harusnya sesegera mungkin diselesaikan menjadi level profesi, kemudian SP. Katakanlah kurang lebih seperti itu untuk menyelesaikan masalah layanan fisioterapi di pekerjaan fisioterapi. Kemudian level kompetensi yang terkait dengan pendidikan harusnya sesegera mungkin fisioterapi sekarang memiliki level S2 minimal, kemudian mudah-mudahan bisa menjadi S3. Ini harapan kita. Nah, untuk itu maka
kalau kita melihat level pendidikan fisioterapi di Indonesia yang sampai saat ini kita masih memiliki vokasi, itu tidak apa-apa. Saya harapkan sebagai Asosiasi Pendidikan Fisioterapi Indonesia sesegera mungkin di bridging ke profesi. Supaya apa? Supaya kita bisa bicara di tingkat Asia terutama, dan mudah-mudahan di tingkat dunia, kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang terkait dengan SKKNI yang saya kemukakan di sini, bahwa sebetulnya di SKKNI yang saya angkat, di sini ada 6 kira-kira apa itu kemampuan fisioterapi yang harus dilakukan oleh seorang fisioterapi, sehingga dengan demikian kurikulum dari pendidikan fisioterapi harus diarahkan ke sana. Yang pertama menjadi seorang klinisi, yang kedua menjadi seorang komunikator, yang ketiga peneliti, yang keempat manajer, yang kelima educator, dan yang keenam adalah pengemban. Harapan kita, kurikulum yang ada di Indonesia ini, kurikulum pendidikan fisioterapi yang ada di Indonesia, entah itu vokasi atau sarjana dan atau profesi, hendaknya diarahkan materi atau kompetensi kurikulum ke-6 hal tersebut agar supaya kita memiliki lapangan pekerjaan kurang lebih seperti yang dikehendaki oleh SKKNI itu. Nah, katakanlah misalnya kalau misalnya kita di diploma, tentu klinisi yang lebih kental, katakanlah seperti itu. Tapi kalau misalnya di sarjana atau akademik, maka tentu penelitian yang lebih diutamakan. Kemudian kalau kita sebagai seorang dosen, maka tentu kita berharap itu adalah jenjang pendidikan S2 minimal. Kemudian kalau pengemban itu tergantung dari apa yang akan kita kembangkan ke depan. Nah, sahabat, inilah harapan kita bahwa mari teman-teman pengelola pendidikan agar supaya mendesain kurikulumnya entah dia level mana untuk memperhatikan 6 komponen tersebut terkait dengan kerja fisioterapi yang terkandung di dalam SKKNI. Sebetulnya melihat SKKNI itu luar biasa peluang yang diberikan kepada fisioterapi untuk bisa mendesain agar supaya lulusan fisioterapi bisa bekerja kurang lebih seperti itu. Nah, sahabat, persyaratan kemampuan fisioterapi kita udah tahu, harus skillnya oke, sikapnya oke, katakanlah begitu, kemudian pengetahuannya oke, dan itu tentunya terlihat di leveling tadi. Mari kita lihat, diploma kurang lebih kita sudah paham bahwa kalau di level diploma katakanlah 40% teori, 60% skill dibungkus oleh etika. Dan kalau D3 katakanlah kurang lebih seperti itu, kita lihat kira-kira antara 119 sampai 120 dan seterusnya. Kemudian kalau D4 kira-kira 144 sampai 160 SKS. Kemudian kalau untuk akademik kurang lebih sama dengan diploma 4, tetapi teorinya 60, kemudian skillnya 40, kemudian etikanya dan sebagainya, dan SKS-nya kurang lebih sama dengan diploma 4. Kemudian kalau profesi kita lihat bahwa ciri khas pendidikan profesi ini adalah 90% teknologi skill, kemudian hanya 10% teknologi teori. Jadi sebetulnya teman-teman, sahabat fisioterapi di Indonesia, kalau kita sudah masuk di pendidikan profesi, maka sesungguhnya yang terbanyak kita lakukan adalah teknologi skill. Apa itu teknologi skill? Nanti kita akan jelaskan. Dan berdasarkan aturan dari Ristek Dikti bahwa untuk level profesi ini, maka kompetensinya itu atau SKS-nya itu antara 24 sampai 36 atau 38 SKS. Tapi harapan kita jangan ngambil 24, Mbak. Harusnya kita ngambil sekitar 34 sampai 36 SKS. Kenapa seperti itu? Karena melihat bahwa SKKNI di atas ada 6 hal yang harus kita desain di dalam di dalam kurikulum kita. Selain itu, bahwa terjadi persaingan yang luar biasa di lapangan. Jadi ada beberapa institusi tertentu yang saya lihat mengambil SKS untuk kurikulum pendidikannya itu sekitar 24 saja. Lalu ketika lulusan mereka ketemu dengan lulusan di institusi yang lain di rumah sakit, itu terjadi diskusi di sana. Kenapa misalnya dari Esa Unggul kok bagus seperti ini, kenapa dari tempat lain kok kurang? Antara lain disebabkan karena kurangnya SKS yang diprogramkan di profesi tersebut. Nah, ini pentingnya mengapa saya gambarkan seperti itu. Kemudian Permenkes 80.
Kita tahu di Permenkes 80 memang sudah terkandung di dalamnya ada 3 level pendidikan fisioterapi. Pertama diploma 3 dan 4, yang kedua sarjana, dan yang ketiga profesi. Dan itu tentunya aplikasinya kita lihat di Permenkes 65. Bagaimana kita melakukan tindakan tersebut secara sistematis dan berjenjang secara profesional. Baik. Nah, berikut saya ingin memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada Ikatan Cendekia Muda Fisioterapi. Mudah-mudahan ini kita bisa melihat bahwa ciri sikap cendekia muda itu satu, dia objektif. Jadi sikapnya selalu objektif. Jadi kalau kita melihat sesuatu itu, kita melihat secara objektif. Jangan misalnya karena saya berasal dari katakanlah misalnya institusi tertentu, maka institusi tertentu itu yang seolah-olah saya melihat secara subjektif, kemudian yang lainnya tidak seperti itu. Jadi mari kita melihat bahwa seperti apa sebetulnya setiap institusi kita di mana kita berasal. Kemudian yang kedua, kritis berbasis fakta. Ini juga penting. Jadi mari kita memberikan masukan apapun yang sifatnya pengembangan fisioterapi. Dan orang cendekia harusnya berprinsip seperti itu. Kemudian ketiga, ilmiah. Nah, kalau kita sudah berbicara tentang ilmiah, itu berarti kaidah-kaidah ilmiah kita harus memilikinya dalam rangka bagaimana kita sebagai seorang cendekia. Kemudian yang keempat, inovatif. Ini penting sekali. Ciri khas utama daripada cendekia adalah inovatif. Dan tentunya inovatif ini tentu sangat diharapkan, tidak berarti bahwa kalau diploma itu tidak inovatif atau katakanlah tidak ilmiah, tidak seperti itu. Saya ingin mengatakan begini, bahwa ijazah itu adalah pertanda bahwa orang tersebut pernah sekolah atau kuliah. Tetapi belum tentu dia pernah belajar atau belum tentu dia belajar. Atas dasar itu maka sebetulnya cendekia itu adalah seseorang yang memiliki sikap objektif, kritis, ilmiah, inovatif, dan amanah. Kira-kira kurang lebih seperti itu. Baik, sekarang saya ingin melihat apa perbedaan pendidikan vokasi dan akademik dan profesi. Kita lihat, kalau pendidikan vokasi itu dominan skill, keterampilan simulasi. Pada waktu kita belajar di dalam kelas, itu dominan skill yang lebih banyak dan keterampilannya simulasi. Apa yang dimaksud dengan simulasi? Kita belajar di dalam kelas, kita belum langsung kepada pasien. Kemudian yang kedua, praktek atraktif. Atraktif artinya monopatologi. Misalnya kita diajarkan tentang hemiplegia. Kita hanya memikirkan tentang hemiplegia, satu patologi. Padahal yang namanya katakanlah misalnya hemiplegia itu multipatologi, symptoms. Jadi apalagi yang namanya movement. Movement itu pasti multi symptoms. Atas dasar itu maka ini perlu sekali diselesaikan di dalam pendidikan profesi. Kemudian lebih aplikatif atau pengguna. Kemudian berlisensi klinik pendamping. Jadi berlisensi klinik pendamping artinya ya katakanlah diploma itu nantinya dia bekerja sama dengan profesi. Berikut pendidikan akademik dominan teori sebagai kajian filosofi. Kemudian yang kedua atraktif tetapi dia itu simulatif, kemudian monopatologi, kemudian bersifat konseptual, kemudian dia tidak boleh praktek. Kenapa tidak boleh praktek? Karena dia tidak memiliki lisensi untuk bisa melakukan praktek sebab dia lebih banyak menggunakan teori. Nah, sekarang kalau pendidikan profesi seperti apa? Pertama, tinggi ilmu. Ini penting sekali sebagai dasar filosofi. Yang kedua, tinggi teknologi. Apa itu teknologi di sini? Sebagai dasar analisis, dasar sintesis, dasar evaluasi, dan dari situ mendasari inovasi. Jadi sebetulnya tinggi teknologi bagi pendidikan profesi itu sangat dibutuhkan sekali. Sebab dari tingginya teknologi ini, maka dia bisa berinovasi, kemudian dari inovasi ini bisa melakukan modifikasi metode teknik via riset klinik. Dan ini penting sekali, sebab itu tadi bahwa ketika kita sudah bicara patologi,
hampir tidak ada patologi yang mono, tetapi selalu multipatologi. Apatah lagi kalau dikaitkan dengan patologi masalah movement, pasti selalu multipatologi. Atas dasar itu, maka perlu dasar analisis, sintesis, evaluasi, dan inovasi. Sebagian dari ilmu itu tentu didapat dari diploma, katakanlah begitu, dan atau dari sarjana atau S1. Kemudian berikutnya adalah tinggi skill sebagai dasar keterampilan, kemudian dikontrol etika, kemudian kajian multipatologi ini, multisimptom ini sangat erat kaitannya dengan keberadaan pasien. Oleh karena itu pasien unik. Pasien itu unik sekali. Satu pasien tidak bisa sama dengan pasien yang lain. Contoh hemiplegia. Usianya sama, letak usianya sama, patologinya sama, obatnya sama, dokternya sama, kemudian rumah sakitnya sama, tetapi kalau sudah terkait dengan masalah gerak dan fungsi gerak pasti unik. Atas dasar itu maka betul-betul diharapkan lulusan profesi fisioterapis itu harus tinggi teknologinya untuk melakukan analisis, sintesis, evaluasi, dan inovasi. Kemudian dia berlisensi praktek mandiri dengan dasar interprofessional education dan interprofessional collaboration. Jadi sebetulnya yang dimaksud dengan profesi itu adalah mampu melakukan interprofessional education, bekerja sama, kemudian mampu melakukan interprofessional collaboration. Education ilmunya kemudian diterapkan secara kolaborasi. Tidak mungkin pasien itu bisa ditangani oleh satu disiplin. Dia harus selalu multidisiplin. Dan atas dasar itu keberadaan fisioterapi itu betul-betul dibutuhkan sebagai multidisiplin untuk mampu berinterprofessional collaboration. Bapak, kita lihat volume SKS, intensitas, kompetensi, dan durasi waktu pelaksanaan pendidikan profesi. Saya di sini agak banyak berbicara tentang profesi karena pendidikan yang kita capai saat ini yang tertinggi adalah profesi. Oke. Satu, volume SKS, aturan Risdikti itu 24 sampai 36 SKS. Tergantung institusinya, tapi kita berharap sahabatku fisioterapi, institusi fisioterapi Indonesia, mudah-mudahan kita jangan mengambil apa itu volume SKS yang terendah yang 24, tetapi ambillah kira-kira 34 sampai 36 SKS. Kenapa? Karena itu tadi SKK ini dari tadi yang saya sudah jelaskan 6. Hasil riset mengatakan di lapangan bahwa jumlah dan jenis patologi terkait dengan gerak dan gangguan fungsi gerak itu sangat kompleks. Dengan sangat kompleksnya seperti ini, tentu tidak cukup kalau hanya 24 SKS. Yang kedua, perkembangan iptek dan lingkungan semakin tinggi, semakin bersaing kita. Kemudian masyarakat semakin kritis. Atas dasar itu, maka intensitas kompetensi pendidikan fisioterapi seperti ini, kita lihat bahwa layanan fisioterapi yang profesional itu intensitasnya setingkat kira-kira lebih rendah dari dokter. Seperti yang dikatakan Pak Imran tadi. Kita sebetulnya kalau mengkaji fisioterapi itu sampai ke biomolekuler, sel sampai ke biomolekuler, luar biasa fisioterapi itu. Maka di luar negeri itu sampai ke tingkat doktoral. Dan Bapak Ibu, bisakah fisioterapi sampai ke biomolekuler? Kenapa tidak? Meningkatkan imunitas itu salah satu kajian dari fisioterapi. Dan bicara soal imunitas, pasti biomolekuler. Itu contohnya. Berikut, intensitas transfer teknologi ilmu dan skill dari CI dan CI kita itu tinggi. Oleh karena itu, berpotensi mengalami malpraktek itu sangat ada. Atas dasar itu, maka profesi ini betul-betul harus dikaji sedemikian rupa karena persoalan multi symptoms, multi patologis, dan lain-lain sebagainya itu harus didesain sedemikian rupa. Nah, oleh karena itu maka kita lihat transfer teknologi kemudian menjadi skill gangguan fungsional itu sangat spesifik. Katakanlah kalau kita berbicara soal gangguan fungsi yang sudah dibicarakan tadi. Baik. Nah, sekarang durasi waktu pelaksanaan pendidikan profesi fisioterapi Indonesia itu sebetulnya kalau kita melihat kurang lebih seperti ini, kita ngambil misalnya 1 SKS profesi, itu harusnya proses pendidikannya 170 menit untuk 1 SKS. Nah, bayangkan kalau 3 SKS dikali 170, kemudian dibagi 60 menit, intinya itu kira-kira kita butuh waktu efektif 3 semester. Dalam 1 tahun,
kita itu belajar maksimal efektif itu hanya sekitar 9 bulan. Ada 3 bulan itu hari libur dan lain sebagainya. Sehingga apabila itu kita gabung 12 bulan ditambah 3 bulan libur, maka ada 15 bulan, itu dibagi 4 bulan efektif, maka mestinya pendidikan profesi itu adalah 3 semester. Nah, rata SKS per semester itu adalah 30 dibagi 3 SKS, katakanlah sama dengan 12 SKS per semester hingga yudisium. Jadi dengan demikian, kalau 3 semester, dalam setiap semester itu kita akan membelanjakan SKS pendidikan profesi sekitar 12. Kenapa ini saya kemukakan? Agar supaya kita memiliki kesamaan persepsi dan memiliki kesamaan relatif kompetensi. Sehingga lulusan dari ujung Sabang sampai ujung mereka nanti pendidikan profesi itu relatif kurang lebih sama seperti itu. Nah, saya ingin mengemukakan sesuatu yang dikemukakan oleh Pak Imran tadi. Solusi mutakhir meningkatkan citra profesi fisioterapi Indonesia, menyelesaikan masalah BPJS dan lain-lain sebagainya, menyelesaikan masalah rehab dan lain-lain sebagainya, ada 3. 1, segera wujudkan pendidikan S2 fisioterapi dan SP fisioterapi. S2 ini dipersiapkan untuk menyelesaikan masalah, katakanlah akademik, sehingga kita memiliki kesejajaran kemitraan, dan SP fisioterapi digunakan untuk menyelesaikan masalah pelayanan. Coba bayangkan kalau misalnya ada lulusan kita sudah SP, dia adalah spesialis fisioterapi, katakanlah muskuloskeletal. Tentu saja spesialis yang lain akan melihat, oh ternyata kalau muskuloskeletal itu ada ahlinya fisioterapi. Tentu tidak lagi diklaim oleh orang selain fisioterapi. Dan inilah pentingnya. Saya sangat berharap ke depan, dimanapun berada, di institusi manapun berada, sesegera mungkin buat S2 dan atau SP. Sebetulnya ini masalah sudah 1 tahun yang lalu kita sudah rancang bersama dengan Pak Ali Imran di Universitas Aisyah Yogyakarta. Cuma saya tidak tahu sejauh mana itu hasilnya tentang membuat S2 fisioterapi sebagai landasan untuk mempersiapkan katakanlah SDM untuk pendidikan fisioterapi Indonesia. Bahkan saya di Unhas sudah dipinjamkan. Saya itu sudah dipinjam oleh Universitas Esa Unggul, Universitas Aisyah Yogyakarta untuk menjadi dosen katakanlah sementara di sana ketika S2 fisioterapinya dibuka. Mudah-mudahan ini didengarkan oleh Pak Imran supaya secepatnya agar supaya teman-teman itu keinginannya bisa tercapai sedemikian rupa. Yang kedua, tingkatkan sikap profesional praktek privat kita. Kalau sikap profesional praktek privat kita tingkatkan sedemikian rupa, maka tentu saja pasien itu secara ikhlas memilih fisioterapi. Kalau toh di rumah sakit masih memiliki kendala, usahakan di praktek profesi, di praktek privat itu usahakan kita lakukan layanan fisioterapi secara profesional sedemikian rupa, sehingga dan demikian pasien itu akan secara ikhlas memilih fisioterapi. Kira-kira kurang seperti itu. Di klinik kami alhamdulillah justru banyak profesor dan dokter-dokter yang datang berobat ke tempat kami. Dan kami diskusi sedemikian rupa secara intens mengenai masalah function and movement kaitannya dengan peran dan kompetensi fisioterapi. Ini saya merasa kita bisa lakukan siapapun. Jadi tolong betul-betul dilakukan layanan fisioterapi secara profesional dimanapun kita berada, terutama di praktek-praktek privat. Kemudian yang ketiga, tingkatkan strategi organisasi profesi untuk backup butir 2 dan butir 3. Dengan ketiga solusi ini secara alami masalah fisioterapi itu selesai. Tidak perlu kita bersih tegang urat leher, seolah-olah mengeluarkan tenaga energi untuk perang, kurang lebih seperti itu. Silakan buka S2 fisioterapi dan SP, maka masalah fisioterapi di pendidikan dan di pelayanan selesai secara alami. Ini kira-kira kuncinya seperti itu. Baik, untuk itu sahabat, mari kita sosialisasikan untuk bagaimana agar supaya masalah ini bisa tercapai. Sekarang, aplikasi proses belajar mengajar di era new normal. Seperti apa kira-kira? Pertama, apa itu new normal? New normal adalah kebiasaan kita untuk harus hidup berdampingan dengan COVID. Dalam keadaan apa? Sehat dan produktif. Kita nggak ngerti kapan itu COVID selesai. Seperti yang sudah dijelaskan tadi oleh Ketua IVI cabang Jawa Tengah dan sebagainya. Dan
Bayangkan Bapak Ibu, hari ini kita diperiksa, di swab kitanya positif. 14 hari kemudian negatif. 24 hari kemudian positif lagi. Dan lain-lain seterusnya. Lalu kalau begitu, apa kita harus berdiam diri, bekerja di rumah? Dan akhirnya apakah fisioterapi dibutuhkan? Ternyata Bapak Ibu, kita bisa hidup berdampingan dengan COVID, ada 3-4 syaratnya. Pertama, tingkatkan imunitas dengan menggunakan protokol kesehatan dan seterusnya. Kemudian yang kedua, olahraga ringan. Karena olahraga prestasi itu justru menurunkan imunitas. Itu ada jurnal. Kemudian yang ketiga, hindari stres. Kalau ketiga kita lakukan ini, karena COVID itu adalah virus yang kurang lebih sama dengan virus-virus yang lain, maka sesungguhnya hanya bisa dilawan dengan imunitas yang tinggi. Berikut, mari kita lihat aplikasi proses belajar level vokasi dan sarjana. Seperti apa? Belajar teori. Kita sekarang sudah belajar teori ini dengan daring, dengan ceramah. Yang kedua, belajar akademik klinik. Dan ini penting Bapak Ibu. Belajar akademik klinik itu harus dilakukan. Dengan cara apa? Selective learning. Seperti apa yang dimaksud dengan selective learning? Ia adalah sebagai berikut, bahwa kita mengundang perwakilan dari mahasiswa dengan menggunakan APD lengkap. Kita yakin bahwa tidak tertular dengan COVID. Kemudian setelah itu kita membuat video bersama dengan dosen. Lalu di video itu kita tentukan critical academic thinking-nya dan critical skill-nya. Setelah itu kita sharing kepada mahasiswa kita. Lalu mahasiswa kita melihat, lalu meniru itu dengan siapapun. Karena ini akademik dan vokasi, setelah itu dia kirim ke dosennya, lalu dosennya melihat, membandingkan dengan video yang sudah dibikin. Ini yang dimaksud dengan selective learning. Tanpa itu Bapak Ibu, maka kualitas lulusan kita saya sangat prihatin. Kalau tidak ada selective learning, mustahil rupanya kalau teori, kalau praktek atau skill itu diteorikan, mustahil. Bayangkan Bapak Ibu, yang namanya keterampilan yang bisa menyembuhkan pasien tidak bisa diwakili dengan melihat, tidak bisa diwakili dengan mendengar, tidak bisa diwakili dengan kata-kata. Tetapi apa? Hands on, and doing to do. Baru bisa orang menjadi praktek, menjadi bisa katakanlah profesi. Nah, ini saya sangat khawatir kalau selama ini skill atau CSL atau laboratorium dibuat di dalam bentuk ceramah, lalu apatah lagi kalau daring. Jadi ini nanti saya akan perlihatkan bagaimana cara melakukannya itu. Kemudian aplikasi proses belajar level profesi yang 90% teori skill, kemudian 10% 90% teknologi skill, kemudian 10% yang teori. Yang 90% teknologi skill itu yang saya katakan tadi. Analisisnya tinggi, sintesisnya tinggi, evaluasinya tinggi, kemudian inovasinya tinggi dalam rangka melakukan modifikasi metode teknik sedemikian rupa di klinik. Nah, untuk profesi ini ada 2 tekniknya. Pertama, selective learning dengan video, kemudian telefisioterapi. Nanti kita akan perlihatkan. Kemudian full learning dengan APD lengkap. Dan ini dengan menggunakan pendekatan model Miller. Bapak Ibu, peran fasilitasi dosen daring dalam proses pembelajaran teori, praktek akademik, kemudian praktek klinik, dan sistem evaluasinya. Kita lihat sistem proses belajar teori dan teknologi skill, kemudian evaluasi sistem belajar. Kita lihat peran fasilitasi dosen daring akademik itu, pertama pengembangan sistem pembelajarannya, yang kemudian model kritis praktek akademiknya seperti apa. Kemudian peran fasilitasi dosen daring, sistem belajar praktek klinik untuk profesi khususnya adalah dengan menggunakan pengembangan sistem belajar praktek klinik profesi, kemudian model belajar praktek klinik, sistem evaluasinya kita lihat seperti ini. Nah, ini sistem belajar teori, vokasi pada sarjana, jadi katakanlah vokasi dan sarjana, itu dengan ceramah dan diskusi. Kita lihat ini, sistem evaluasinya. Kalau sistem evaluasi kita tentukan dulu dosennya, apakah dosen blok atau non-blok, kemudian tentukan jenis aktivitasnya, kemudian tentukan bobotnya. Dan bobot nilai untuk teori itu 1 SKS, 1,
nilai untuk diskusi 2, kemudian yang praktek itu 3, sehingga totalnya seandainya mahasiswa itu diberikan pembelajaran seperti ini, itu adalah 430 dibagi 6 sama dengan 72, kurang lebih seperti itu. Baik. Nah, sekarang peran fasilitasi dosen pembelajaran praktek CSL, vokasi sarjana dengan bentuk selective learning, seperti yang saya katakan tadi. Sistem belajar kritis praktek akademik. Pertama, rujukannya tentu terkait dengan pesan kurikulum. Lalu mungkin bahan ajar atau mungkin jurnal yang telah ditentukan. Yang sangat penting adalah rumuskan critical thinking dari mata kuliah yang akan kita proses pembelajarkan untuk selective learning tersebut. Katakanlah misalnya kita misalnya memilih katakanlah misalnya frozen shoulder misalnya. Katakanlah kurang lebih seperti itu. Maka harus ada petunjuknya, kemudian mahasiswa melakukan dengan benar sesuai dengan video yang sudah kita bikin seperti yang saya katakan tadi. Lalu yang terpenting di situ adalah mahasiswa harus menjawab pertanyaan. Terus gimana? Sorry. Kemudian di situ nanti ada critical thinking yang terkait dengan kondisi yang akan kita ajarkan itu harus dicantumkan di situ. Sehingga demikian mahasiswa ketika kita kirimi video tersebut dia bisa melihat, dia bisa melakukan, kemudian dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Lalu setelah itu dosen mengevaluasi, menilai video tersebut, lalu memberikan kritikan dan pujian kalau itu baik, dan seterusnya, kemudian memberikan nilai. Nah, modal belajar praktek akademik, vokasi, sarjana, yang selective learning, ini modelnya ini seperti ini. Misalnya soal, seorang penderita wanita 60 tahun, diagnosis klinik NHS kiri katakanlah. Dia comfort milu interna, kemudian pasca hospitalisasi 4 minggu yang lalu. Nah, ini kita sudah bikinkan video bersama dengan perwakilan mahasiswa tadi. Lalu mahasiswa itu mempelajari video tersebut dari dosen yang sudah membuatnya, kemudian mahasiswa akan meniru video tersebut, lalu dia melakukan, kemudian dia mengirim hasil kerjaannya, lalu kita bandingkan seperti yang saya katakan tadi. Tetapi yang sangat penting di sini adalah jawaban pertanyaan critical thinking yang kita harapkan yang ada pada frozen shoulder kira-kira seperti ini, A sampai F. Kurang lebih seperti itu. Jadi dengan demikian, meskipun ini kuliah jarak jauh, tapi tetap mahasiswa itu melakukan proses, dan dengan siapa dia melakukan praktek, tentu dengan temannya sendiri, yang kita yakini dia bebas COVID. Kira-kira kurang lebih seperti itu. Nah, sistem ujiannya kurang lebih sama. Kita membuatkan soal, kemudian kita memberikan tugas di dalam video tersebut, lalu dia ikuti, kurang lebih seperti itu. Ini contohnya. Jadi dengan demikian, Bapak Ibu, hampir tidak ada perbedaan quality daripada knowledge, kemudian teknologi diskusinya, kemudian skillnya ketika kita melakukan pendekatan seperti ini. Cuman tentu saja dosen memiliki tugas ekstra karena betul-betul kita harus menyiapkan waktu dan skill untuk bagaimana bisa melihat pekerjaan mahasiswa kita. Nah, ini peran fasilitasi dosen profesi kurang lebih seperti itu. Yang jelas bahwa yang terpenting di sini adalah bahwa pasien yang disajikan di sini adalah pasien yang bebas COVID. Tentu dites suhunya, lalu mungkin ada pemeriksaan swabnya dan lain sebagainya, dan seterusnya. Dan usahakan pasien yang dijadikan direct contact ini betul-betul memiliki multi symptoms. Katakanlah cervical pain syndrome. Di situ ada aspek kompetensi neurologinya, ada muskulonya, ada olahraga, dan seterusnya di situ. Sehingga demikian satu pasien ini bisa betul-betul mewakili sekian banyak kompetensi yang akan bisa dikerjakan oleh mahasiswa tersebut berdasarkan katakanlah video yang kita kirim. Kira-kira kurang lebih seperti ini. Baik, Bapak Ibu. Nah, model pembelajarannya kurang lebih seperti itu. Harus ada critical klinik yang harus ditampilkan terkait dengan katakanlah terkait dengan kasus yang kita angkat. Kira-kira kurang lebih seperti itu. Kita lihat yang nomor 4 ini adalah sekian banyak critical klinik yang harus dijawab oleh mahasiswa yang kita yakini ada di dalam pasien tersebut yang dipraktikkan oleh mahasiswa yang bersangkutan. Nah, ujian praktek kliniknya kurang lebih sama yang saya katakan tadi.
Yang jelas bahwa mahasiswa harus melakukan dan hindari terlalu banyak menggunakan kalimat, karena yang kita butuhkan di sini adalah bagaimana mahasiswa itu direct practice to patient. Kurang lebih seperti itu. Nah, andai kata tadi ada mahasiswa kita itu melakukan kekeliruan atau kurang sempurna, maka kita berikan feedback. Feedback itu kita bikin lagi videonya, kemudian kita kirimkan. Kira-kira kurang lebih seperti itu. Dan ini adalah contoh praktek akademik vokasi dan sarjana fisioterapi yang ada. Kita lihat link tugas selektif luring, pembuatan video, mobilisasi saraf dari dosen bersama dengan perwakilan mahasiswa. Ini ada linknya, Bapak Ibu bisa buka. Kemudian setelah itu kita kirim kepada mahasiswa, lalu setiap mahasiswa dibagi kelompok, lalu mereka membuat video seperti apa yang kita harapkan. Ini adalah kelompok mahasiswa, mulai dari kelompok 1 sampai kelompok 15, setiap satu kelompok ada 3 mahasiswa. Dengan demikian, apa yang kita harapkan di depan kelas kurang lebih dapat dicapai melalui proses pembelajaran seperti ini. Nah, proses pembelajaran yang full luring, mahasiswa dengan profesi itu harus menggunakan model seperti ini. Kita lihat, misalnya kita buatkan video, lifting teknik, on sitting position misalnya, kurang seperti itu. Lalu mahasiswa mengikuti itu. Tetapi pembimbingan... Suara kita kedengaran, Mbak, ngobrol. Iya. Sorry. Tetapi pembimbingannya harus menggunakan model Miller seperti ini. Bagaimana itu model Miller? Ada 4 langkah. Kita lihat, pertama kita menjelaskan kepada mahasiswa, lalu kita peragakan. Setelah itu, mahasiswa ikut memperagakan, tetapi kita tuntun betul-betul. Kita tuntun bagaimana memegangnya, bagaimana menggerakkannya, bagaimana biomekanik mahasiswanya, dan seterusnya. Terus berikutnya, setelah itu dia bisa melakukan, lalu kita melihat, lalu kita koreksi. Yang ketiga ini, kemudian yang keempat dia bisa melakukan sendiri, tinggal kita monitoring. Kalau model ini yang kita lakukan, insya Allah mahasiswa kita dimanapun dia, di institusi manapun dia, pasti dia berkualitas. Yang persoalan sekarang adalah, yang saya alami dulu, saya tidak tahu kalau sekarang mudah-mudahan tidak seperti itu. Kita praktek nggak tahu apa benar atau salah nih. Terus parameternya apa? Terus mestinya kan harus ada feedbacknya dan lain sebagainya. Dan mudah-mudahan dengan model Miller ini, seperti Bapak Ibu lihat, ada 4 langkah, insya Allah. Skill, knowledge, and attitude ada di sana. Karena menilai attitude itu paling bagus melalui praktek. Baik Bapak Ibu, ini contoh, ini sebelum COVID, bagaimana pendidikan profesi kita lakukan. Karena kita tahu bahwa cendekia muda ini paling tidak bisa melihat dan memahami dan sekaligus memberikan masukan kurang lebih apa yang kami maksud. Kalau di tempat yang katakanlah mau maju, seorang CA harusnya melakukan visite pasien. Nah, kita lihat ini ada instrukturnya melakukan visite, lalu setelah itu instrukturnya melakukan visite, kemudian instrukturnya melakukan teknik, kemudian pasiennya melakukan teknik di bawah kontrol dari CA. Kurang lebih kira-kira seperti ini gambarannya. Begini patronnya mestinya kurang lebih pendidikan profesi dimanapun dia berada. Kurang lebih seperti itu. Nah, kita lihat ini adalah pada masa COVID. Bapak mohon maaf, waktunya tersisa 3 menit lagi. Baik, Pak. Soalnya saya mohon maaf. Aplikasi tidak lama. Aplikasi proses belajar model Miller. Anda lihat, ini pada masa COVID. Untuk foto pertama dan kedua itu CA memberikan contoh, kemudian melakukan, kemudian yang ketiga mahasiswa melakukan di bawah kontrol, kemudian yang keempat mahasiswa melakukan kita sebagai konsultan. Nah, ini kira-kira mahasiswa profesi praktek mandiri, konsultan, CA-nya, lihat itu. Semua menggunakan APD lengkap. Diambil suhunya, kemudian menggunakan handscoon, menggunakan masker dan lain sebagainya. Dan dia melakukan hampir tidak ada bedanya dengan sebelum COVID. Tetapi betul-betul kita paham betul bahwa mahasiswa dan pasien ini bebas COVID. Nah, ini pada waktu mereka praktek, lalu ada CA-nya mendampingi mereka masing-masing, kurang lebih seperti itu, mengoreksi dan sebagainya.
Ini aplikasi model Miller sebelum COVID. Saya sudah jelaskan, lihat pertama ini dia, kemudian yang kedua ini, kemudian yang ketiga ini, dan yang keempat kurang lebih seperti ini, praktek mandiri. Nah, dilihat kurang lebih seperti ini. Saya bermimpi dan alhamdulillah menjadi kenyataan bahwa ternyata profesi fisioterapi kurang lebih seperti ini. Mudah-mudahan ke depan ada S2 dan ada spesialis. Insya Allah kita akan bisa bermitra secara mandiri, dalam artian seperti yang dikatakan oleh Pak Imran tadi, mandiri dalam artian kalau sudah masuk kita, tetapi kita tetap interprofessional education dan interprofessional collaboration. Nah, saya kira waktu juga yang menghalangi kita. Ini yang kami lakukan di klinik kami. Ini adalah karyawan kami, ini adalah CA kami yang tadi ikut terlibat dalam proses belajar mengajar. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Silakan, Mbak. Baik, Bapak, terima kasih. Thanks for the presentation. Yes. Untuk selanjutnya, kita lanjut ke session Q&A. Silakan apabila ada dari Bapak Ibu yang mau bertanya atau mungkin berdiskusi, terutama terkait dengan pengembangan pendidikan fisioterapi di Indonesia, kami persilahkan, boleh by chat box atau silakan disampaikan langsung. Silakan Bapak Ibu, saya kira ini topik bahasan yang terutama terkait dengan pendidikan fisioterapi di Indonesia, yang saat ini untuk level pendidikan tertingginya masih ada di S1, dan harapan kita semua seperti yang tadi disampaikan Pak Johan, semoga segera dibuka untuk S2 fisioterapi dan juga PhD, Bapak. Wah, alhamdulillah. Kita level tertingginya sekarang adalah profesi, Mbak. Profesi, betul, Bapak. Mohon maaf. Adakah dari Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan atau berdiskusi secara langsung dengan Pak Johan Aras? Kami persilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bu Eko Prihati. Ya, mau tanya Pak Johan. Silakan, Mbak. Masalah pembelajaran mahasiswa di era new normal ini ya Pak. Ini berarti yang vokasi sama untuk S1 hampir sama Pak pembelajarannya Pak? Ya, kalau teori sama Mbak, kurang lebih sama. Tetapi terus ya, kalau untuk selektifnya, berarti selective learning itu kita memberikan contoh-contoh video dulu, kita istilahnya ya memberi contoh dulu, nanti kita baru memberikan tugas, nanti kita evaluasi hasilnya gimana maksimal. Nah itu kan seandainya mahasiswanya jumlahnya sekitar 25 orang. Ya, waktu kita kan juga SKS-nya terbatas ya Pak, jam pembelajarannya. Ya. Itu kira-kira lebih baik itu kita buat tugas perorangan atau kelompok, Bapak? Kelompok itu minimal kelompok. Per kelompok, Mbak. Jadi yang dimaksud dengan selective learning terutama yang terkait dengan CSL. Apa itu CSL itu praktek. Kan semua ini kan rata-rata prakteknya vokasi dengan akademik itu simulasi semua. Simulasi yang dimaksud simulasi antar dia. Oke. Yang terpenting di sini adalah kita mengundang mahasiswa, perwakilan mereka, katakanlah ada 40 mahasiswa kita ngundang misalnya 4 atau 3. Kita bersama-sama menentukan topik sesuai dengan pokok pembahasan, katakanlah frozen shoulder. Kemudian dari situ kita buat videonya bersama dengan mahasiswa. Lalu jangan lupa di video itu harus ada critical thinking akademiknya. Yang harus ada di dalam kondisi itu dan harus dijawab oleh mahasiswa. Di era new normal ini memang boleh izin itu dari laboratorium dari universitasnya untuk kita membuat video itu Pak. Kan ini soal pembelajaran normal itu nggak boleh digunakan Pak kampus. Why not? Ini sekarang ini HP kan? Ya. Bikin melalui HP. Yang saya buat semua itu yang saya tampilkan semua dari HP, Mbak. Ya. Tidak ada yang dari laboratorium. Berarti kita mengundang mahasiswanya boleh? Ya, kita undang perwakilannya. Lalu kita seleksi. Ambil suhunya. Yes, oke, normal. Lalu kita tanya, is oke, normal semuanya. APD lengkap. Kita buatkan protokolnya. Nanti Mbak bisa buka link yang saya kasih itu. Nanti lihat di situ. Seperti apa. Nah, setelah itu selesai,
kita ada critical thinking yang sangat penting, yang sangat urgen, yang ada pada kondisi tersebut. Setelah itu kita kirim kepada mahasiswa, lalu mahasiswa share, lalu antar mereka, yang penting mereka mungkin orang tuanya, adiknya, anaknya, itu kan dari satu rumah, di rumahnya masing-masing. Lalu mereka bikin video kurang lebih sama dengan kita, lalu mereka kirim, kemudian kita periksa. Selesai. Oke, ya terima kasih. Memang selama ini mungkin kita pembelajarannya banyak mungkin cuma membahas jurnal, ya, membahas kasus, iya. Ya pembuatan video itu atau simulasi itu paling terbatas, Pak, berapa kasus saja. Ya, terima kasih masukannya, Pak, akan kami terapkan untuk mahasiswa sarjana untuk ya menambah skillnya dengan selective learning. Cuman kalau makasih ya, Pak. Baik, Mbak, kalau sarjana itu terutama sekali analisis, sintesis, evaluasi, inovasi, modifikasi. Di level-level tingginya dari sarjana itu. Tapi kalau vokasinya tentu yang terkait dengan katakanlah analisis, kemudian sintesisnya, kemudian praktek. Kurang lebih. Berarti kita Pak utamakan dalam pemeriksaannya ya analisisnya sampai penentuan prognosanya. Oke, terima kasih Bapak. Sama-sama. Masukan Johannes. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Eko Prihati. Ada pertanyaan dari chatbox dari Mbak Reina Kusumayanti. Izin bertanya, untuk pendidikan dari D4 lanjut profesi, apakah bisa langsung lanjut ke S2? Atau harus menempuh S1 dulu baru melanjutkan ke S2, Pak? Nah, ini yang baik, Mbak. Ini yang perlu kita rancang. Jadi gini, Mbak, diploma 4 dengan S1 itu sebetulnya di SKKN itu level 6. Sama levelnya ya, Bapak? Ya, sama level 6. Cuman kalau mau masuk ke S2, harus ada bridging istilahnya. Apa itu bridging? Untuk diploma 4 diberikan beberapa SKS yang terkait dengan teori. Sementara kalau untuk S1 diberikan SKS yang terkait dengan praktek, sehingga demikian mereka sama levelnya untuk masuk ke profesi atau masuk ke S2, kurang lebih seperti itu. Baik Bapak, terima kasih. Sama-sama. Adakah dari Bapak Ibu yang lain yang masih mau bertanya? Is there any other question, please? Mungkin bisa disampaikan secara langsung. Silakan. Silakan, mumpung ada Pak Johan di sini. Ya. Atau mungkin ini pertanyaan dari saya dulu ya Bapak ya. Monggo, Pak. Terkait dengan kebijakan Kampus Merdeka dari Kemenristek, itu bagaimana tanggapan dari Aptivi, Bapak? Apakah ada alur regulasi dari kita terkait dengan kebijakan tersebut, atau bagaimana, Bapak? Yes, Kampus Merdeka is okay, bagus. Tetapi jangan lupa harus melihat apa pesan kurikulum. Oke? Apa pesan kurikulum? Apakah pesan kurikulum itu bisa didapat di Kampus Merdeka dengan seperti itu yang kita misalnya dia harus magang kayak gitu kan? Betul. Setelah magang bisa nggak? Siapa si E-nya di sana? Terus bagaimana parameternya? Ya kan kayak gitu kan? Karena persoalannya nanti kalau merdeka lalu terlanjur merdeka sabrek-abreknya, gimana dengan kurikulum? Okay. Dan itu mengharuskan selama 3 semester kan mengambil studi di luar fisioterapi, Bapak? Antara lain di luar fisioterapi, silakan aja. Kan tadi kan kita katakanlah begini, Mbak. Tadi di SKKNI kita lihat ada 6. Oke? Jadi mungkin dia ke psikologi, katakanlah kurang lebih begitu, silakan aja. Tetapi yang jelas selain dia mengambil Kampus Merdeka seperti itu, ada monitoring dari kita sebagai pengelola kurikulum yang betul-betul mengatakan bahwa tidak out of context dari kurikulum. Kalau untuk dari Aptivi sendiri, apakah ada regulasi yang mengatur terkait itu, Bapak? Mungkin ada maksimal kurikulum di luar mata kuliah fisioterapi atau seperti apa? Sampai sekarang belum ada, dan ini kita akan fasilitasi dari sampean ini nanti akan men-trigger kita untuk kita bicarakan seperti apa mengenai Kampus Merdeka. It's okay.
Baik, karena tuntutan kami pun dari universitas juga seperti itu, Bapak. Monggo, monggo Mbak, silakan aja. Baik, Bapak, ini sudah ada pertanyaan di chat box. Untuk Silakan. diploma D4 masuk ke vokasi, apakah ada S2 terapan juga untuk fisioterapinya? Baik, Berarti masuk ke terapan. Ya, bagaimana? di Indonesia memang ada terapan itu Mbak, ada. Jadi saya kira ini tidak bisa dinafikan bahwa ada terapan. Cuman sampai sekarang seperti apa pelaksanaannya kita belum ada. Dan ini memang kita harus bicarakan dengan sebaik-baiknya supaya betul-betul seperti apa sebetulnya triggernya fisioterapi ke depan. Dan saya melihat, saya ingin katakan kembali, kenapa pendidikan kedokteran itu hampir tidak ada masalah. Kenapa? Karena jenjangnya jelas. Selesai sarjana kedokteran, masuk ke profesi. Selesai profesi, masuk ke spesialis atau masuk S2, dan seterusnya. Iya kan, gitu kan? Jadi kan ya, saya kira ini kan memang ada aturannya bahwa ada terapan, monggo, silakan aja. Dari APTV, anyway, yang penting is okay semua, kan kayak gitu kan. Kita ini kan satu keluarga, beranak pinak kemana-mana, tapi kan yang penting adalah fisioterapi akan selesai melalui agen pembaharu pendidikan S2 atau SP untuk tahap sekarang ini. Ketika itu sudah selesai, Mbak, tidak ada lagi masalah di pelayanan, tidak ada masalah di institusi. Karena apa? Sudah sampai kepada tahap kesejajaran. Persoalan sekarang timbul di mana-mana, di rehab medik, kemudian di rumah sakit, karena level pendidikan kita belum sama dengan mereka. Anyway, kalau kita sudah spesialis, kita sudah S2, S3, akan hilang secara alami masalah itu semua. Saya kira begitu. Iya, baik Bapak, terima kasih karena memang masih agak confused juga ya. Di satu sisi ada untuk bagian level, meskipun sama-sama di level 6, tetapi ada di bagian vokasional, applied-nya, terapannya, kemudian di satu sisi yang lain adalah bagian S1-nya. Seperti itu ya Bapak ya, yang untuk saat ini saya kira. Tapi saya berharap semua teman-teman memiliki persepsi yang sama. Yuk, mari kita ke profesi. Iya. Apapun dia, dari diploma 4 monggo, dari S1 monggo, kita ketemu di profesi. Profesilah yang membangun kebersamaan. Oke? Okay? Bersatu ya Bapak ya. Baik Bapak, ini ada pertanyaan selanjutnya dari Mbak Nina. Ya. Selama pandemik, untuk mahasiswa vokasi fisioterapi, apakah memungkinkan lulusan mencapai capaian lulusan CPL yang sesuai dengan yang diinginkan? Walaupun dengan pasien teman sendiri, tapi mungkin feel-nya ini yang nggak bisa didapat ya Bapak ya. Dan apakah ada perhatian khusus dari APTV bagi para lulusan di masa pandemik ini setelah lulus nanti? Sebetulnya dengan paparan saya, ketika kita ngikutin langkah-langkahnya, hampir tidak ada masalah tuh. Yang jelas adalah satu, ini penting saya sampaikan. Keberadaan para dosen kita sebagai CA, CI, dan atau fasilitator. Itu penting. Karena memang membutuhkan, katakanlah, waktu dan kerjaan ekstra. Seperti yang saya katakan tadi. Kemudian yang kedua, ini penting juga. Gimana mungkin kita bisa berharap banyak kepada CA, CI kita kalau kesejahteraannya nggak diperhatikan. Coba kesejahteraan dosen kita perhatikan dengan sebaik-baiknya dari seluruh institusi. Lalu kita menagih janji itu. Anda saya kasih segini, tapi saya berharap seperti ini. Iya kan? Tidak ada masalah. Dan saya kira dengan langkah-langkah yang saya katakan tadi, pertama, daring proses belajar mengajar ceramah, yang kedua selective luring, kemudian yang ketiga full luring, nggak ada masalah, Mbak. Nggak ada masalah. Aku yakin nggak ada masalah. Kenapa saya katakan begitu? Karena saya udah nyoba di klinik saya. Semua pasien dipegang oleh mereka bersama kita, tapi sebelumnya seleksi betul bahwa pasien itu bebas COVID dengan semuanya, nggak ada masalah. Ya, oke. Aku yakin, Mbak. Dan jangan dengan alasan ini kita seolah-olah mengkambing hitamkan persoalan bahwa karena COVID maka begitu. Kasihan anak kita, kasihan lulusan kita, Mbak.
kasihan sekali. It's okay. Baik, Bapak. Ini ada pertanyaan terakhir, Bapak. Last Monggo. question from Mbak Devina Indra. Izin bertanya, apakah perbedaan D4 dan S1 fisioterapi? Apakah bisa pendidikan fisioterapi dibuat standar minimal menjadi S1? Terima kasih. Ya, sebetulnya di Indonesia kan sudah terlanjur ada leveling itu. Saya kembali ke masalah basic. Kenapa kedokteran hampir tidak ada masalah? Oke. Keperawatan pun sekarang diplomanya sudah mulai mereka membatasi. Masuk ke profesi semua, Mbak. Oke. Jadi sebetulnya di Indonesia ini yang kita kenal profesi fisioterapi selesai. Apa di profesi fisioterapi? Semester 1 sampai semester 12. Selesai itu. Semester 8 itu apa? Sarjana kan? Apakah sarjana diploma 4 atau sarjana S1 kan? Ditambah dengan katakanlah 3 semester. Kan? Ya 11. Jadi kita membuat proses pendidikan itu mulai dari semester 1 sampai semester 11. Itu sudah profesi. Karena sudah ada 3 semester di dalam untuk profesi. Setelah selesai semester 8. Jadi selesai, nggak ada masalah kok. Yang diploma 4 monggo bikin begitu, S1 monggo bikin begitu. Jadi tidak masalah karena levelingnya sama ya Bapak ya? It's okay. Kita jangan berpikir leveling yang membuat kita terkotak-kotak, yang akhirnya kita membuat ini masalah. Seolah-olah itu tadi, Anda sebagai cendekia muda fisioterapi Indonesia harus objektif melihat masalah. Baik, Bapak. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Saya kira time is up, so thanks for join with us, Bapak. Before I close, I'd like to make any notice before. Jadi ada satu yang tadi ditekankan oleh Pak Johan Aras terkait dengan critical thinking ya Bapak ya. Jadi harapan kita semua critical thinking dapat ter-apply baik di bagian kurikulum ataupun fisioterapi di on file. Yes. Oke. Terima kasih. Kemudian we're going back to Mbak Nina as Master of Ceremony. Terima kasih Pak Johan. Ya. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you so much, Mrs. Suci Aminati, SSTF TMKes, Bapak Johan Aras dan Bapak Muhammad Ali Imron. Next sessions for attendance, we will be break for pray. Maybe until 3:15, and we will see you after break. So maybe you can stay here, and then we give 10 minutes to pray. Thank you. Thank you.